Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mencapai dan mempermudah kita melangkah menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saat ini adalah pukul 3.20. Ya, biasalah. Bangun tidur, kita ke kamar mandi dulu. Mandi, berwudu, lalu ya berjumpa dengan Allah untuk beberapa saat. Dalam artian ritual sholat tahajud, istilah orang banyak. Kemudian mencoba menelusuri perjalanan akal fikir kita menuju Allah dan Rasul. Belajar, mencari, membaca, dan memohon petunjuk kepada beliau tentang apa yang ada dalam isi kitab Quran ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kita yang mencari hakikat dari sebuah kebenaran Islam. Baik saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini kita hendak berbicara tentang surat Al-Mudatsir, surat nomor 74. Di sini saya akan coba membacakan surat tersebut. Semoga kita bisa memahami dan dapat mengerti dan bisa membedakan antara kajian syariat dan kajian hakikat. Nah, ini yang saya baca ini adalah versi syariat. Yang ini semestinya tidak. Artinya bukan hanya ini saja yang kita pahami. Kita harus lebih menyelami lagi ke dalam kepada hakikat daripada tulisan ini. Kenapa sedemikian? Dahulu seketika Nabi Muhammad itu masih ada di permukaan bumi ini, katakanlah seketika beliau masih berdakwah, tulisan ini belum ada. Ya. Kemudian juz, nama surat, ayat belum ada. Karena pada waktu itu semua catatan wahyu masih di atas pelepah kurma, kayu-kayu, batu-batu, kulit-kulit hewan. Jadi belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Nah, apalagi buku seperti ini. Nah, ini tahun 40 Hijriah munculnya. Seketika Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sedangkan mengklarifikasi dalam artian itu mencocokkan ya antara apa yang disampaikan oleh Nabi dan apa yang tertulis pada pelepah kurma, batu dan kayu tadi, itu terjadinya setelah 2 tahun beliau wafat di era Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang tidak bisa tidak, kita bukan tidak percaya dengan tulisan ini, sangat percaya kita dengan tulisan ini. Hanya saja kita paham bahwa Nabi tidak menyusun juz, tidak membuat nama surat, dan tidak membuat ayat. Kemudian apa yang tertulis di sini sifatnya untuk memudahkan paham, untuk meringankan kita mengerti maksudnya. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kadang-kadang ada juga yang tidak cocok dengan akidah kita, dengan keyakinan kita, dengan apa yang ada antara kita dengan Allah tadi, sebagai pemahaman tentang Rasul itu sendiri. Baik, kita mulai. Pada surah Al-Mudatsir kita kenal, kita temukan beberapa kalimat yang menarik. Di sini kita temukan kalimat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi aku berlindung dengan Allah. Aku, yang bersuara, yang berkata, yang berbicara ini, berlindung dengan Allah. Ini yang bersuara, yang berkata, yang berbicara hari ini, ya bukan ini. Kalau ini kan alat bersuara, alat berkata, alat berbicara. Tetapi yang bersuara, yang berkata, yang berbicara itu yang di dalam hati itu. Itu ruh. Ruh itu yang berlindung dengan Allah. Nah, itu. Cara dia berlindung ya dia datang kepada Allah
Nah, itu. Sebenarnya bukan Allah, yang dengan Allah itu yang dia datangi. Bagaimana cara dia mendatangi? Ya dengan cara ya ingatannya, ya perasaannya, kesadarannya hadir di hadirat ia yang dengan Allah. Di mana? Di Baitullah hakikat. Namun syariatnya adalah Ka'bah. Itu. Karena Ka'bah itulah tanda Baitullah. Di dalam Baitullah itulah beliau ada dan berada. Jadi seketika kita masuk ke dalam Baitullah, ya, atau dengan ingatan kita, dengan perasaan kita, dan kesadaran kita masuk ke dalam Ka'bah, waktu itu kita dijamin daripada bahayanya kiamat, bahayanya iblis, jin dan setan, dan bahayanya gangguan diri kita sendiri. Makanya pada ayat itu, ya surat Ali Imran ayat 96-97, di akhirnya itu ada kalimat mandakalahu kana amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu maka dia aman. Nah, itulah tempat berlindung. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam umum itu artinya aku berlindung kepada Allah. Nah, itu umum ya, dalam artian itu syariatnya. Kalau aku berlindung kepada Allah itu dia menunjukkan tempat dan ruangnya Allah. Sehingga dia tahu. Tapi apakah mungkin Allah bertempat dan beruang? Nah, itu kan tidak mungkin. Makanya kita cari bukan Allah, tetapi yang dengan Allah. Nah, itu. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Yang dengan Allah itu kita cari. Itulah beliau yang ada di dalam Baitullah. Itulah dia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya Pak Abu Fikri, kok kita berlindung kepada Muhammad tidak kepada Allah? Ya Allah itu kan zat, Muhammad sifat. Allah itu nama yang maha agung. Yang dengan nama yang maha agung itu adalah Muhammad. Jadi kan kita cerita tentang hakikat, bukan syariat. Ya kita jangan melihat Muhammadnya seketika dia bernama Muhammad. Karena beliau ini kan namanya banyak. Alif, Amim, Alif Lamim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad, barulah Muhammad. Nah, jadi kalau kita tahu nama-nama itu, kita tahu sejarah yang ada pada nama-nama itu, dimensi yang ada pada nama-nama itu, tentu kita paham siapa beliau. Itu ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Jadi setelah kita berlindung dengan Allah, maka kita ya dengan nama Allah pula. Dia pengasih, dia penyayang. Kita memulai pekerjaan ini. Siapa yang dengan nama Allah? Nah, itu. Nah, yang dengan nama Allah itu beliau. Karena surah Al-Fatihah itu kan ada itu. Dengan nama Allah, nah, itu. Yang dengan nama Allah siapa? Yaitu yang pengasih. Yang itu penyayang. Siapa dia? Alhamdulillahi. Nah, itu. Alhamdu. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Lillahi, dia itu yang bagi Allah. Nah, itu dia itu yang dengan Allah. Rabbil alamin, dipertuhan oleh Allah sebagai Rabb yang agung atas alam semesta. Rabb itu artinya pencipta, ya, pembina, pembimbing dan pengatur. Makanya beliau itu adalah rahmatan lil alamin, pemberi kasih sayang bagi semua alam semesta. Jadi kasih sayang beliau bukan hanya untuk kita saja sebagai manusia, tidak. Tetapi langit bumi, isi langit isi bumi dan semuanya. Bahkan beliau juga akan berdakwah kepada semua isi alam semesta. Cuma kita kan tidak tahu. Karena kita hanya tahu di kajian-kajian syariat. Nah, kita tidak membahas itu. Baik, kita lanjut. Di sini ada kalimat yang berbunyi, Ya ayyuhal muddatsir. Nah, itu. Hai orang-orang yang berselimut. Atau orang yang berkemul. Jadi ayat ini menurut keterangan umum, seketika beliau mendapat wahyu yang pertama, surah Al-Alaq 1-5 itu, beliau kan ketakutan, menggigil. Beliau turun dari Gua Hira itu. Kemudian beliau pulang minta selimuti kepada istrinya. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Maka diselimuti oleh Siti Khadijah. Nah, dalam kondisi gemetar itu, tahu-tahu yang dia takuti tadi muncul lagi dia. Nah, karena waktu dia ketakutan yang di dalam Gua Hira itu, dia ketakutan karena bertemu dengan malaikat Jibril. Nah itu.
Nah, tahu-tahu malaikat Jibrilnya ngikut ke rumah gitu. Nah, ikut ke rumah. Lalu ya berkatalah malaikat Jibril tadi, ya ayyuhal mudatsir tadi, wahai orang yang bersimut, wahai orang berkemul gitu. Nah, apa katanya? Kum fa anzir, bangunlah, berilah peringatan. Nah, itu. Ini kan kajian umum. Padahal sebenarnya tidak begitu juga. Wahai orang yang berselimut itu artinya wahai roh. Nah, yang kamu ada di dalam tubuh. Wah, kita itulah yang diperintahkan oleh beliau. Beliau itu yang ngomong itu. Ya, beliau yang mengatakan ya ayyuhal mudatsir, itu beliau yang ngomong itu. Kepada siapa? Ya kepada sahabat. Juga kepada kita. Dia ngomong. Ngomong kepada siapa? Tidak mungkin ngomong kepada tubuh, kepada dasar, kepada badan sahabat, tidak. Tapi dia ngomong kepada yang di dalam tubuh, dalam badan, dalam jasad sahabat. Itu ruh. Kenapa seperti itu Pak Abu Fikri? Ya, karena tubuh badan jasad kan alat. Nah, jadi tidak mungkin dia berbicara kepada alat, tapi berbicara dia kepada yang memperalat daripada alat itu sendiri. Itulah ruh tadi. Maka dia berkata, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang berada dalam tubuh badan jasadnya. Kamu kan berselimut tuh, kamu kan berkemul tuh dalamnya, bangun. Nah, bangun. Arti bangun di sini artinya ya bergerak, berdiri, siapkan diri. Nah, itu. Untuk apa? Kum fa anzir, kamu berdiri itu untuk memberikan peringatan. Nah, itu yang ngomong itu beliau itu kepada sahabat-sahabat. Bukan beliau yang disuruh oleh Allah, tidak. Beliau yang menyuruh sahabat. Tapi kalau dalam kajian syariat, ya beliau yang disuruh oleh Allah. Yang diperintah oleh Allah untuk bangun melalui Jibril tadi. Dan itu tidak salah. Kita tidak boleh menyalahkan versi syariat. Karena kajian ini kan 7 lapis. Lapis pertama, itulah beliau yang mendapat wahyu. Menggigil ketakutan, pulang. Minta diselimuti. Itu lapisan yang pertama. Kenapa ada lapisan-lapisan seperti itu? Karena akal fikir masyarakat pada saat itu belum masuk kepada ilmu hakikat. Sulit bagi mereka mencernanya nanti. Justru akan menjadi fitnah. Akan menjadi sesuatu yang tidak menarik untuk ditampilkan. Makanya beliau mengatakan waktu itu saya bertemu Jibril. Bahkan saya sudah pulang berselimut, saya disuruh bangun lagi oleh Jibril. Nah, itu. Pertama kali begitu dia. Nah, tapi pada dasarnya dia yang berbicara, membicarakan suara kata Allah. Itu. Kepada siapa? Kepada semua ruh kita itu. Itu disuruhnya kita bangun, bangkit untuk memberi peringatan. Kepada siapa peringatan itu? Ya peringatan itu ya terutama ya kepada diri kita sendiri. Bukan kepada keluarga, bukan kepada tetangga, bukan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri dulu. Ingatkan diri kita ini. Nah, itu. Ingatkan. Kenapa diri kita harus diingatkan? Karena kita lupa. Setelah kita masuk dalam tubuh badan jasad, kita ini pelupa. Maka hilangkan lupa tadi. Artinya ingatkan. Nah, siapa dirimu? Nah, tentang apa? Nah, fazkurni azkurkum. Ingat oleh kamu akan daku, nanti aku akan ingat kepada kamu. Begitu maksudnya itu. Nah, bagaimana mengingat Allah? Bagaimana mengingat Rasul? Tidak bisa. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Rasul pun juga tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak berkata. Kecuali kalau dia bertubuh. Ya, berjasad, berbadan waktu itu. Kalau sekarang, kan tidak tahu kita. Nah, itu. Ternyata yang diingat itu bukan Allah, bukan Rasul. Tetapi yang datang daripada Allah, yang datang daripada Rasul. Nah, ingat dia ini. Ingat dia ini. Apa yang diingat? Dia datang dari Allah, dari Rasul. Nah, ingat itu ya. Nah, artinya dia tinggi, dia suci, dia mulia, dia agung. Itu. Kemudian ingat lagi, kalau dia turun ke bumi ini, ke dunia ini ya dengan sifat Allah ada di dia, ya, sifat Rasul juga ada di dia, jadi komplit ini. Nah, apa itu sifat Allah? Nah, itu tadi kodrat di Allah, artinya kuasa nyata di Rasul. Nah, karena kita adalah keturunan Rasul, di kita ada juga itu kodrat.
namanya qadirun. Nah, qadirun itu artinya dikuasakan. Dikuasakan. Nah, di mana tempat tegak sifat itu? Ada di otak, kuasa berpikir, ada di tulang, kuasa berdiri, ada di urat, kuasa bergerak. Nah, berpikirlah, berdirilah, bergeraklah di jalan Allah dan Rasul. Jangan lebih daripada itu. Atau jangan selain daripada itu. Itu harus dipahami itu. Ingat ya, kira-kira begitu maksud Allah dan Rasul. Sudah itu irodat di Allah. Artinya Allah punya kehendak. Nah, itu nyata kehendak itu di Rasul. Nah, di kita karena kita keturunan Rasul, nah ada di kita itu irodat itu namanya maridun. Nah, maridun itu artinya berkehendak dia. Kapan? Nah, seketika otak tadi, tulang tadi, urat tadi dibungkus dengan daging, kulit, bulu atau roma dibungkus. Nah, maka berbentuk kita nih, berbentuk. Nah, tapi bentuknya enggak kayak gini. Ini kan udah pakai baju, pakai peci, pakai jam tangan, pakai cincin. Tadinya polos, plontos. Nah, istilah kita sekarangnya bugil gitu. Nah, maka dimuliakan oleh Allah kita dengan pakaian, dengan baju dan macam-macam. Kapan kita berbaju, berpakaian dan sebagainya itu tadi? Ya itu tadi. Setelah otak, tulang, dan urat dibungkus oleh daging, kulit, dan bulu atau roma tadi, maka Allah berfirman melalui Rasul. Apa firmannya? Huwallazi khalaqakum. Dialah yang menjadikan bagi kamu. Artinya Allah jadikan langit, bumi, beserta isinya. Segala-galanya adalah untuk kita. Kenapa untuk kita? Ya karena kita membutuhkan itu. Berkendak terhadap itu. Ingin atap dibuatkan langit, ingin berpijak dibuatkan bumi, ingin minum dibuatkan air, ingin makan dibuatkan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran dan hewan-hewanan, semuanya dibuatkan. Ingin minum dikasih air. Nah, itu. Jadi irodat di Allah nyata di Rasul, di kita maridun tadi, itu sifatnya Allah yang harus kita jaga. Ya kalau berkendak silakan berkendak, tapi jangan berlebih-lebihan. Sekali-kali jangan berkendak kepada keburukan. Allah tidak suka. Termasuk mendoakan tentang keburukan. Allah tidak mau. Rasul tidak ridho. Oke. Nah, kemudian Allah bersifat ilmu. Nah, ilmu itu artinya Allah tahu. Nah, pengetahuan itu Allah itu nyata di Rasul. Nah, karena Rasul adalah abba atau orang tua atau ayah daripada ruh kita, maka kita punya turunan itu, punya sifat itu. Namanya alimun, bukan ilmu. Di mana tempat tegaknya? Di hati. Nah, di hati ini alimun. Makanya ilmu itu ada dua. Ada ilmu indallah, ya, itulah Rasul. Ada ilmu fisudur, itulah kita. Jadi nama kita itu alimun. Nah, nama kita alimun. Nama kita juga yang tahu. Nah, sampai-sampai Allah begitu hebat memberikan nama kepada kita dengan nama alimun tadi. Nah, li Rasulnya gitu. Nah, contohnya begini. Seketika kita menampung persoalan. Nah, itu dengan akal. Artinya waktu itu nama kita akal. Nama kita akal itu, saudara. Jangan kita bingung lagi itu. Nah, kita menampung persoalan. Katakanlah mau bayar bank, mau bayar ini itu, uang tidak ada. Kan kita tampung persoalan itu. Nah, setelah kita tampung dengan akal, nah kita cari solusi. Nah, apakah kita berdagang, apakah kita meminjam, atau kita mendatangi Allah dan Rasul meminta uang kepada dia. Apakah Allah dan Rasul memberikan uang? Dia berikan, tapi bukan dalam bentuk uang. Dalam bentuk jalan, memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Makanya kalau kita berhasil jangan sombong. Jangan angkuh, karena semua itu kita dapat karena kemudahan dan kemurahan Allah dan Rasul memberikan jalan bagi kita. Tidak ada usaha kita itu, tidak ada. Tapi kayak berusaha ada, tapi tidak ada usaha kita. Semuanya adalah usaha Allah dan Rasul untuk kita. Jangan angkuh, jangan sombong. Nah, itu. Nah, itulah momentumnya. Seketika kita mencari solusi, namanya berpikir. Nah, setelah itu kita menimbang. Menimbang artinya ya mudaratnya berapa, manfaatnya berapa. Misalnya kita mencari solusi itu dengan cara berhutang ya. Kita timbang. Nah,
Kalau saya berhutang sekian, bagaimana kita membayarnya, gaji kita cuma sekian. Makanya kita kalau bisa, persoalan yang kita tampung itu jangan sampai datang dari kita lah gitu. Artinya jangan sampai datang dari karena nafsu kita. Gaji kita misalnya 10, nah kita berhutang kepada orang 5, itu tidak boleh. Karena kita kan akan minum, makan, berkendaraan macam-macam di 1 bulan itu. Jadi bagaimana kita makan, minum, dan makan dan sebagainya tadi itu, kalau hutang kita setengah daripada pendapatan kita untuk makan sehari-hari selama 1 bulan. Itu tidak boleh, dan jangan dipaksakan. Ya biarkan saja kawan punya mobil duluan, tidak apa-apa. Kawan punya motor duluan, tidak apa-apa. Kita sepeda, biasa saja itu. Kalau kita sabar, akan ada masanya. Allah beri kita motor, Allah beri kita mobil. Ya dengan jalan Rasul tadi, nah dia mudahkan segala sesuatunya itu. Percayalah kita, Allah itu tidak mungkin senang melihat kita menderita. Rasul tidak mungkin bahagia melihat kita sengsara, tidak mungkin. Anda percaya itu. Jadi jangan memaksakan diri untuk mencapai sesuatu yang kita sebelum mampu itu. Kita belum bisa untuk mencapainya, kita paksakan, tersiksa kita. Nah di sini perlu kita laksanakan hayal tadi, kita timbang manfaat mudaratnya itu berapa, kan begitu. Maka setelah itu hasilnya adalah paham kita, oh ya, oh begini, oh ya begitu, paham kita. Kalau diambil lebih besar kita akan susah makan minum. Nah itu belum lagi ada kebutuhan dadakan. Nah itu paham kita. Nah setelah itu baru kita melaksanakan eksekusi apa yang jadi pemikiran kita tadi. Nah itulah disebut dengan alimun, dengan ilmu itu. Artinya alimun itu adalah tingkatan kita, nama kita seketika kita telah menguasai segala persoalan. Nah, kalau belum di tingkat itu jangan dulu kita berbuat, jangan dulu tingkat beramal kita. Karena semua amalan walaupun baik, walaupun benar, jika tidak berdasarkan ilmu, jika tidak berdasarkan akal, fikir, hayal, paham tadi, maka itu ditolak oleh Allah dan Rasul. Bahaya kan? Nah itu. Jadi disuruh kita bangun dan bangkit untuk memberikan peringatan kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita ingat Allah, ingat Rasul, maka kita akan diingatkan terhadap diri kita sendiri bahwa diri kita itu adalah datang daripada Allah, membawa sifat Allah. Itu diantaranya itu tadi, alimun. Dan lanjut, hayat. Nah, Allah itu hayat. Hayat itu artinya hidup. Nah, Allah itu artinya hayat, hayat itu artinya hidup. Nah, nyatalah hayat itu kepada Muhammad. Nah, nyata kepada Rasul hayat itu. Nah, di kita namanya hayat. Ada itu hayat, tapi bukan hayat namanya, melainkan hayun. Itulah yang ada dalam jantung. Duk, duk. Nah, itu hayun. Walaupun kita dioperasi, kesadaran kita hilang, ya, tapi tubuh badan jasad tetap hidup karena ada hayat. Hayat itu dalamnya adalah jiwa. Gitu. Jadi ya bedakanlah antara ruh dengan jiwa, itu bedakan. Karena hayat itu fungsinya menghidupkan tubuh badan jasad. Sedangkan ruh itu fungsinya adalah untuk mendengar, melihat, merasa, berpikir. Gitu. Nah, kemudian sami' di Allah, nyata di Rasul. Jadi pendengaran Allah itu nyata di Rasul. Di kita ada itu. Tapi bukan sami' namanya, melainkan sami'un, mendengar-dengar. Nah, tempatnya di mana? Ya di telinga ini, tempat tegaknya itu. Bukan di mata, bukan di hidung, tapi di telinga. Nah, jaga itu pendengaran itu, jangan salah. Ini kalau dengar gunjingan itu semangat. Dengar gibah itu senang. Makanya di televisi itu yang namanya apa? Kabar-kabari yang sifatnya mengupat, menggibah itu kan menjadi ranking 1 itu. Menjadi kesenangan umat, kesenangan kaum. Padahal itu kadang-kadang belum tentu benar. Itu kan cerita orang, tidak ada faktanya itu. Tapi kita nonton boleh Pak Abu Fikri? Ya boleh-boleh saja, bukan boleh-boleh saja. Selama itu tidak merusak pemikiran kita. Selama itu tidak kita jadikan dasar untuk kita bercerita kepada orang lain. Karena itu tidak boleh dijadikan dasar. Kenapa? Ya itu kan cerita orang. Orang dapat dari orang pula. Sementara kita jadikan itu dasar, tidak boleh. Kecuali kalau kita melihat, mendengar langsung berhadapan dengan persoalan itu, barulah kita boleh membicarakan. Itu pun juga hati-hati. Hati-hati, seperti yang saya katakan kemarin pengalaman saya.
waktu khotbah Jumat itu, ya kan saya kan khotib tuh. Nah, jadi sebelum naik mimbar saya duduk sholat sunnah. Selesai. Nah, ada saudara saya di sebelah saya itu, ya. Saudara saya sebelah saya. Nah, waktu itu kotak celengan jalan. Saya sudah siap uang, ingin masukin. Saya tahu persis dia sedang sholat, tidak mungkin kotak itu bisa berjalan, tidak mungkin. Tapi tiba-tiba dia mengambil uang, dia masukin dalam kotak. Kemudian dia jalankan kotak itu kepada saya. Dia duduk. Apakah dia lupa kalau dia sedang sholat, kemudian dia duduk? Ataukah memang saya yang salah lihat, salah dengar, salah rasa? Tapi setelah saya klarifikasikan kepada beliau, menurut beliau itu tidak mungkin dia lakukan. Kan saya sedang sholat. Nah itu. Lah kalau yang pelaku sejarah mengatakan itu tidak mungkin dia lakukan, kita kan tidak bisa memaksakan bahwa dia melakukan itu. Dia yakin dengan keyakinannya dan saya yakin keyakinan saya. Maka cukuplah sekedar dipahami saja. Boleh jadi dia lupa waktu itu. Atau boleh jadi saya sendiri salah lihat, salah dengar, salah rasa pada waktu itu. Lah kok bisa seperti itu Pak Abu Fikri? Ya itu pengalaman saya loh. Nah, di samping kejadian itu, saya juga menghadapi suatu kejadian yang peranan saya di posisi dia. Waktu saya khotbah itu, di depan rumah saya kan ada masjid, namanya Sabilul Jinan. Nah, itu saya khotbah. Rukun khotbah itu saya lengkapkan, saya penuhkan gitu. Nah, satu di antaranya doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat, muslimin dan muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Itu saya baca, real saya baca. Tapi ada saudara saya ngotot dia. Di depan masjid saya ditunggunya. Dia katakan, wah Pak Abu Fikri gawat ini. Batal semua orang khotbah sholat Jumatnya ini. Efek daripada Pak Abu Fikri. Lupa membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Itu rukun khotbah. Saya bilang ada tadi. Enggak ada. Saya menyaksikan langsung. Saya mendengar langsung. Saya berada di depan podium loh. Saya seksama memperhatikan Anda. Tidak ada. Akhirnya saya bilang, ya kalau begitu ya saya mohon pula kepada Allah dan Rasul. Mohon maaf kepada Anda dan semuanya. Tapi saya punya videonya, itu saya lihat. Nah setelah saya lihat video, ternyata ada saya baca itu. Langsung saya kirim ke WA dia itu. Kemudian dia minta maaf atas keteledorannya. Tapi dia tetap bingung, pasti dia bingung. Dalam pandangan dia, pendengaran dia, perasaan dia, itu tidak ada. Tapi kenapa ada? Nah, apakah dia sengaja? Saya rasa tidak. Nah, jadi sesuatu yang kita lihat pun ternyata bisa jadi tidak ada itu. Udah real dalam keyakinan. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa ya dengar sajalah gitu. Nah, lihat sajalah gitu. Jangan sampai dijadikan itu dasar pemikiran, dasar pembicaraan. Karena itu belum tentu benar. Jadi boleh saja untuk nonton kabar-kabari, cek and recheck, macam-macam itu silakan saja. Tapi jangan dijadikan dasar hukum dan dasar kita berbicara. Apalagi ditampilkan video yang potong-potong, yang putus-putus. Wah itu sesuai dengan selera produk, nah, sesuai dengan selera yang memproduksi kisah itu. Padahal belum tentu benar juga. Tuh. Kemudian Allah punya sifat basyir, melihat. Nah, di sifat itu nyata di Rasul. Di kita namanya basyirun. Nah, di mana itu tempat nyatanya? Tempat berdiri sifat itu di mata. Nah, itu. Jadi mata kita itu melihat. Jadi lihatlah mata itu kepada sesuatu yang baik-baik, yang benar-benar. Jangan selalu diperlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Nanti matanya kabur, rabun, masih muda udah pakai kacamata, ya. Nah, masih muda udah susah baca-baca ini. Nah, itu salah satu kiat juga itu. Ya bukan saya mengatakan saya belum punya kacamata, itu Anda berkacamata. Tidak saya katakan Anda seperti itu, tidak. Kadang-kadang orang pakai kacamata juga bukan karena dia sering nonton porno, bukan karena dia sering menonton aurat perempuan, tidak begitu juga. Tapi lebih banyak karena itu. Ya. Jadi hati-hati, jagalah pandangan mata itu. Jangan melihat bagian-bagian tidak diizinkan oleh Allah untuk kita lihat. Apalagi kalau kita berdua dengan perempuan, apakah itu dengan dosen kita yang perempuan, teman kita yang perempuan, ya sekedar lihat saja. Kalau sudah berbicara panjang lebar, arahkan pandangan kita ke tempat lain. Nah itu, sekali-sekali boleh lihat dia ke tempat lain. Bukan kita takut, tidak. Kita menjaga rasa hati kita. Karena gerak batin seseorang itu akan terlihat di matanya.
Bagaimana kalau kita melihat gerakan itu menunjukkan dia simpatik dengan kita dalam artian lain misalnya, kan terganggu kita. Nah, kuat-kuat tergoda pula kita. Nah, di situ bermasalah. Makanya mata itu adalah anak panahnya setan, kata Rasulullah kepada sahabat. Nah, ini saya sampaikan kepada Anda. Oke. Nah, kemudian sifat Allah yang ke-6 ke-7. Kalam. Kalam itu artinya Allah berkata-kata. Nah, itu. Pernah dengar suara Allah? Belum kan? Nah, itu. Kata Allah apalagi? Perintah Allah apalagi? Tidak ada. Apakah benar tidak ada? Ada, tapi nyata pada Muhammad. Nah, itu pemahamannya begitu. Suara Allah, kata Allah, pembicaraan Allah, bahasa Allah nyata pada Muhammad. Nah, itu. Makanya suara Allah itu tidak nyata pada Muhammad. Jadi suara Allah ada di Rasul, kata Allah di Rasul, maka kita dengarkan suara itu, kata itu, firman itu ada di Rasul. Disebut dengan sabda. Nah itu. Nah di kita ada itu, kalam itu. Namanya mutakalimun. Tempat tegaknya di lisan, di lidah. Tuh, maka jangan ngomong sembarangan, jangan berbohong, jangan mengumpat, menggibah. Apalagi memfitnah, waduh salah pakai. Nah makanya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala beserta Rasul berkata pada surah Al-Hadid, innahu ya'lamukum bizati sudur. Nah, dia mengetahui tentang kamu itu dengan zat yang ada dalam dada. Nah, zat yang ada dalam dada itu adalah ruh. Nah bagaimana mungkin Allah dan Rasul tidak tahu? Kita mendengar dengan pendengarannya, kita melihat dengan pelihatannya, kita bersuara dengan suara katanya, kita dengan berpikir dan pemikirannya, kita berperasaan dengan perasaannya. Semua yang kita miliki untuk mengindra itu saudaraku bermula pada Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa bohong kita. Nah, itu makanya dia katakan sesungguhnya aku mengetahui tentang kamu dengan zat yang dalam dada itu. Karena dia mendengar, dia melihat, dia berkata, dia bersuara, dia berpikir dan merasa, berbuat segala-galanya itu dengan aku. Nah, tidak bisa bohong kita. Itu yang diingat. Jangan dibawa kepada yang salah-salah. Jangan dibawa kepada yang buruk-buruk, kepada yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasul. Kalau itu kita lakukan, itu yang kafir, itu yang kufar, itu yang kafur. Artinya apa itu? Nah itu tadi, ada kalimat yang berbunyinya, fazkuruni azkurkum. Kan itu kalimat itu, ingat oleh kamu akan aku ingat pula kamu. Nah itu ayat pertama tadi ya. Kemudian washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kafir. Apa itu bersyukur? Apakah mengucapkan alhamdulillah 1000 kali, 100.000 kali, apa begitu? Ya tidak. Bersyukur itu artinya memanfaatkan semua yang Allah dan Rasul titipkan kepada kita itu kepada jalan Allah dan Rasul. Itu bersyukur. Mendengar, melihat, bersuara, berkata, berperasaan, berpikir untuk kita menuju Allah Rasul, tidak untuk yang lainnya. Gitu. Nah, seketika kita menyalahgunakan pemberian tadi, amanah tadi berupa qadirun, maridun, alimun, hayun, samiun, basir, mutakalimun tadi, kalau kita salah guna, itulah pengkhianatan. Itulah kafir, itulah kufar, itulah takfurun tadi saudaraku. Nah, tidak berbicara orang bermerek lain agamanya dengan kita, bukan itu. Salah paham kita. Makanya orang kafir itu bukan orang agamanya beda dengan kita. Itu menceritakan kepribadian kita seketika menyalahgunakan amanah. Nah, ada lagi itu, ada pertanyaan kepada salah seorang ustadz, kita tidak bisa saya sebutkan. Nah, jadi apa itu makna kuliah ayuhal kafirun, katakan hai Muhammad, hai orang-orang kafir. Nah, itu kalau di ilmu syariat bingung kita dengan kalimat itu. Muhammad disuruh mengatakan hai orang-orang kafir, padahal yang ngomong itu Muhammad kepada sahabat. Nah, Muhammad berkata kepada sahabat, itu hai sahabat-sahabatku ya, sahabat-sahabatku ya. Nah, kuliah ayuhal kafirun, katakanlah, itu, hei orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Katakan kepada orang kafir seperti itu. Dia memberitakan kepada sahabat untuk ngomong kepada orang kafir.
supaya kamu terserah dengan kekafiran kamu, aku terserah dengan keimananku. Kamu jangan mengganggu aku dan aku tidak akan mengganggu kamu. Artinya, hai Muhammad, ajarkanlah kepada kaummu itu tentang siapa itu yang kafir, siapa itu yang beriman. Kita kan mengatakan kafir kan keluar. Padahal Allah Rasul mengatakan pada surah At-Tagabun ayat 2. Walazi khalaqakum fa minkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu ma la ta'lamun. Jadi dikatakan Allah yang menjadikan pada batang tubuh yang satu itu adalah kafir dan ada juga yang beriman gitu. Nah, jadi pada batang tubuh yang satu ini ada yang kafir, ada yang beriman. Yang beriman itu siapa? Yang beriman itu adalah ruh kita, diri kita sebenarnya diri. Karena dia pernah melihat Allah, nyata pada Muhammad, suara Allah dia dengar, dia berhadapan langsung, ditanya oleh Muhammad, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya karena dia mendengar, dia melihat berhadapan langsung, dia jawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami. Maka berimanlah dia, yakinlah bahwa Allah itu ada, nyata pada Rasul. Itu kisah sejatinya, itu ruh itu yang mukmin itu. Makanya seketika ruh terpari di dalam hati, maka Rasul berkata, abdi fi qalbi mu'min. Makanya seketika saudara saya bertanya tentang hadisnya mana itu, kan saudara MUI saya itu, mana hadisnya? Lah, Anda gimana? Seketika sejarah itu memang ada, faktanya memang ruh itu di hati, kok ditanya lagi mana hadisnya? Tidak perlu. Ya tidak perlu. Sama dengan ini, jika Anda lapar maka makanlah gitu. Nah, pasti Anda kenyang. Apa perlu hadisnya? Kan fakta itu. Sesuatu sudah fakta, tidak perlu kita tanyakan mana dalilnya. Bahkan dalil itu sebenarnya untuk mengantar kita kepada fakta. Kalau sudah fakta kita temukan, tidak pakai hadis pun tidak apa-apa. Real adanya, benar adanya. Nah itu, maka ditanyakan, mana hadisnya itu? Abdi fi qalbi mu'min. Saya katakan, tidak salah. Nah, tapi saya waktu itu saya tidak jawab. Tidak jawab saya. Karena susah menjelaskannya itu. Nah begitu saudaraku. Jadi, dialah yang beriman itu. Yang kafir siapa? Nah itu. Yang kafir itu insan. Nah, manusia. Nah kita kan tidak tahu manusia itu yang mana. Wah yang manusia itu kita Pak Abu Fikri. Enggak lah. Kita bukan manusia loh. Kita itu mukmin. Datang daripada Allah. Nah, itu. Turun ke dunia. Nah, itu kan. Masuk ke tubuh, diparingi ke hati. Nah, itu kita. Mukmin kita. Yang kafir itu manusia. Mana itu manusia? Ah ini. Tubuh badan jasad ini manusia. Yang hidup dalam tubuh badan jasad. Seketika roh belum masuk. Itu yang kafir. Makanya dikatakan innal insana li rabbihi lakanut. Nah, insan itu, manusia itu kafir terhadap Tuhannya. Itu Allah dan Rasul mengatakan. Bukan saya loh, bukan. Yang kafir itu manusia. Nah, itu. Jadi kita bukan manusia. Iya, bukan. Yang manusia itu casingnya kita, tubuhnya kita, jasadnya kita. Nah, untuk ketahuan ini baca surah At-Tariq ayat 5. Itu kan ada itu. Oh, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Tidaklah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya dia dijadikan daripada air sulbi, air mani yang memancar dari dada dan tulang rusuk. Nah itu manusia, dia terbuat dari air mani dia. Kalau kita bukan terbuat dari air mani, kita datang daripada Allah dan Rasul. Masuk ke dunia, masuk ke tubuh, masuk ke hati. Itu ceritanya saudaraku. Oke ya. Nah, jadi itu. Jadi katakan ingatlah oleh kamu kehendaku, aku ingat pula kamu. Maksudnya diingatkan dia kepada diri kita sendiri. Diingatkan kita kepada diri kita sendiri. Nah itu. Kemudian warabbuka fakabbir. Nah ini ayat 3. Ayat 3 artinya adalah dan Tuhanmu agungkanlah. Nah itu. Jadi sengaja saya pakai catatan dan saya lihat catatan di sini saudaraku, tidak langsung hafalan yang saya bawakan, nanti susah menangkapnya kita. Enak kita pakai syariatnya ini. Dengan adanya syariat ini kan lebih mudah kita memahaminya itu. Maka tulisannya di sini, dan Tuhanmu agungkanlah. Nah, tanyakan kepada kita, mana Allah, mana Tuhan. Nah itu dia. Repot jadinya. Itu kan? Nah, itu. Katanya siapa Tuhan itu? Allah. Siapa Tuhan itu? Allah. Siapa Tuhan itu? Allah. Kan begitu. Apakah itu salah? Jawabnya tidak. Benar itu. Nah itu.
Benar itu. Tetapi tolong diperhatikan kalimatnya. Mari kita masuk ke dalam ilmu hakikat. Apa itu? Syahadata ini. La ilaha illa Allah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada zat, kalau ada sifat, kalau ada nama, kalau ada perbuatan, itulah Allah. Itulah Allah. Tidak mungkin selain Allah, tidak mungkin. Nah, kemudian pada baris yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Nah itu. Muhammad itu utusan Allah. Ya tanyakan untuk apa Allah mengutus Muhammad. Tahu tidak kita siapa Muhammad? Muhammad itu sifat Allah. Allah zat, Muhammad itu sifat Allah. Untuk apa Allah mengutus Muhammad? Untuk apa? Kalau bukan untuk mewujudkan suara, kata, dan perbuatan Allah pada beliau. Itu tujuannya itu. Kalau Allah itulah nama zat, kalau Muhammad adalah wujud daripada zat, sifat. Nah, jadi tidak terdengar suara Allah, melainkan nyata pada Muhammad. Tidak terdengar kata Allah, melainkan terdengar pada Muhammad. Tidak terlihat perbuatan Allah, nampak pada Muhammad. Jadi Muhammad itu perwujudan daripada Allah itu sendiri. Maka jelas siapa Allah, siapa yang diwujudkan sebagai Allah gitu. Nah, itu di Pertuang Agung kata orang Malaysia. Lord kata orang Inggris. Rob kata orang Arab, Tuhan kata orang Indonesia, Gusti kata orang Jawa. Jadi bedakanlah antara Allah dengan Tuhan, saudaraku. Bedakanlah. Ya. Kenapa harus dibedakan? Ya biar kita tahu persoalannya. Bahkan dalam sebuah firman Allah juga ada, kita dengarkan ya. Surah ayat kursi ya, 255. Al-Baqarah kan jelas kalimat itu. Allahu la ilaha illahua. Nah, Allah itu tidak Tuhan. Ilahua kecuali dia. Nah itu. Jadi Allah tidak Tuhan kecuali dia. Ini Allah sendiri ngomong. Muhammad yang menyampaikan. Allah tidak Tuhan kecuali dia. Siapa dia? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dia itu adalah yang hidup. Dia itu adalah yang berdiri. Nah, itu. Kalau Allah tidak hidup loh. Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Mendirikan Tuang Agung, mendirikan Lord, mendirikan Gusti tadi. Nah, beliau itu adalah Muhammad, saudaraku. Gitu. Berarti kita menyembah Muhammad, bukan menyembah Allah. Tidak juga. Kita menyembah Allah, tapi Muhammad sebagai wasilah. Itu harus dipahami itu. Kita tidak menyembah Muhammad. Kita menyembah Allah, tapi Muhammad sebagai wasilah, perantara. Makanya ketika Nabi Musa bertemu dengan beliau. Kan beliau berkata itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis shalah li zikri. Kan begitu kalimatnya. Apa kata beliau? Nah sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidaklah Tuhan, akulah dianya. Nah itu. Oleh karena itu dirikan sholat. Nah dalam sholat nanti yang kau ingat aku ya. Bukan Allah, aku. Begitu. Nah kenapa dia mengatakan tidak sesungguhnya aku ini adalah Allah? Kenapa dia mengatakan itu? Ya karena ya dia mengatakan kata Allah. Dia menyuarakan, dia mengatakan kata Allah. Makanya begitu bunyinya itu. Nah kalau Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak berwujud. Tetapi ditemui oleh Musa bersuara, berkata, berbentuk, berwujud. Makanya disuruh mengingat. Mengingat beliau. Nah jadi dia itu menyuarakan, mengatakan kata Allah. Bukan dia itu Allah. Dia itu wujud serta Allah. Dia itu wasilah. Jadi kalau Musa sholat menghadap beliau, Allahu Akbar. Tentu Musa tidak mungkin mengangkat takbir, tidak mungkin sebelum nampak wajah beliau itu Allahu Akbar. Nah, disebut Allah yang nyata adalah Akbar. Allah nama zat Akbar itu sifat superlatif kata orang Inggris. Sifat Nah, itu. Akbar itu sifat. Disebut Allah yang nyata Akbar. Nah, itu. Jadi harus kita pahami itu. Kalau Allah tidak bisa diingat, tidak bisa. Kecuali wujud sertanya itu. Maka di sini ada kalimat yang berbunyi warabbuka fakabbir. Nah, muliakanlah Tuang Agung itu, muliakanlah Tuhan itu. Tuhan siapa ya? Tuhan kamu. Nah, itu. Dia menunjuk kepada siapa? Bukan kepada Allah, kepada Muhammad itu saudaraku.
pada Muhammad. Anda jangan salah ya, kita tidak menyembah Muhammad, Allah kita sembah. Tetapi Muhammad sebagai wasilahnya. Kadang-kadang kita tidak ngerti juga apa itu sembah. Kita kira sembah itu udah sholat. Sembahyang itu bukan ya. Sholat itu dengan sembahyang itu berbeda. Sholat itu mengingat. Kalau sembahyang itu berbuat tentang apa yang kita ingat, kan gitu. Nah, jadi warabukal fakabir itu artinya ya Tuhanmu muliakanlah. Bagaimana memuliakan Muhammad? Bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita bisa memuliakan Muhammad sama dengan memuliakan Allah, kan begitu. Tapi bagaimana cara memuliakan Muhammad? Tidak lain dengan cara memuliakan yang datang daripada Muhammad. Itulah ruh kita. Nah, muliakanlah diri kita ini. Kalau kita muliakan diri kita ini sama dengan memuliakan Muhammad. Kalau kita muliakan Muhammad sama dengan memuliakan Allah. Nah, itu. Bagaimana cara memuliakan diri? Pakailah sifat sidik. Nah, benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan yang baik-baik. Fatonah cerdik lebih bijaksana. Pakai sifat itu. Itu artinya kita sudah memuliakan Muhammad. Sudah memuliakan Tuhan. Sama artinya memuliakan Allah. Begitu saudaraku. Nah, bukan hanya kita saja dimuliakan. Apa yang ada dalam dada orang lain itu ruh yang sama dengan kita juga dimuliakan. Jangan disakiti, jangan dicercai, jangan dianiaya, jangan dizolimi. Tidak boleh. Menyakiti orang lain sebenarnya sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Sama dengan menyakiti Muhammad. Dan sama dengan menyakiti Allah. Jadi cara kita memuliakan Allah tadi adalah muliakan Rasulnya. Cara memuliakan Rasul adalah muliakan diri kita dan muliakan orang lain. Termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan semua dimuliakanlah. Lakukan etika yang baik, akhlak yang baik kepada mereka. Jangan salah. Menyembelih hewan dengan pisau yang tajam. Tidak menghempas, membanting. Hargai mereka itu. Nyawanya mereka itu dikorbankan untuk kepentingan kita lalu menuju Allah dan Rasul. Itu banyak lagi saudara kisah-kisah ini. Ya. Begitu. Watsiyabaka fatohir. Nah, di sini terjemahannya dan pakaianmu bersihkanlah. Itu jangan diartikan ini. Nah, ini maaf ya. Ini kalau syariat memang ini nih. Syariat ini. Ya pastilah tidak usah diperintahkan. Tidak mungkin kita pakai baju itu 3 hari, 5 hari itu juga. Sementara baju kita banyak. Tidak mungkin. Berarti bahasanya bukan seperti itu. Walaupun secara syariat boleh. Secara dasar boleh begitu. Tapi secara hakikat tidak begitu. Jadi bagaimana Pak Bu Fikri? Pakaianmu itu ya tubuh badan jasad ini. Ya ini pakaian ini. Dia ini banyak namanya saudaraku. Tubuh itu juga bernama kuburan. Ya itu. Kenapa kuburan? Ayam masuk, kambing masuk, ikan masuk, apalagi belalang masuk, ular masuk, kadal masuk, orang masuk, dimakan semua oleh tubuh ini. Nah, itu. Tapi orang beriman tidak. Dia akan milih-milih makan. Dia akan milih yang dihalalkan oleh Allah Rasul, minum yang dihalalkan oleh Rasul. Tidak sembarangan makan dia. Binatang saja tidak seperti itu. Coba kalau tawon ya lebah ya. Lebah itu kan kalau dia makan kan madu itulah. Madu itu tidak pernah ada lebah makan tahu ya, makan rujak tidak ada. Tapi makan buah ada. Nah, sari buah itu diambilnya itu ada. Gitu. Jadi hewan juga makanannya milih-milih. Kok kita tidak milih-milih? Ya itu makanya dinamakan tubuh ini kuburan. Nah, janganlah dijadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Artinya ya bangkitlah kita, bersinarlah kita. Supaya terang tubuh ini, bercahaya dia. Kenapa? Karena dia bukan kuburan. Gitu. Sudah itu juga tubuh ini dikatakan juga kendaraan. Karena kita dari rumah keluar ke kantor, ke pasar. Kan naik kendaraan kita. Kemudian kita naik mobil, nah itu naik kendaraan namanya itu. Nah, tubuh dikatakan kendaraan juga. Kemudian lagi di ayat ini ya, tubuh diartikan pakaian. Benar, pakaian. Alat. Nah, untuk bekerja, untuk menulis, untuk membaca, untuk berbicara. Alat, pakaian dia itu. Bersihkan. Nah, ini yang dikatakan ini. Fatsiyabaka fatohir. Pakaianmu bersihkan. Artinya, jangan ini ingat ya, pakaian yang diartikan tubuh badan jasad ini sama dengan motor, sama dengan mobil. Kalau mobil itu rusak, diganti onderdeelnya. Motor juga begitu, diganti onderdeelnya. Kalau kita gimana? Kalau sel-sel tulang, sel urat, sel daging, sel kulit, sel bulu, sel apa saja yang ada pada tubuh kita sudah rusak, sudah mati, diganti.
Nah, ada orang jual alatnya, ada apa di pasar. Nah itulah makanan kita ya, dari buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, minuman kita. Nah itu adalah alat-alat untuk memperbaiki sel-sel yang sudah mati tadi. Nah berikan dia itu adalah alat yang baik, sel yang baik. Caranya apa? Beli dengan uang yang halal. Nah beli dengan uang yang halal. Nah, jangan uang yang haram, jangan berani betul mencuri, menipu, mengambil hak orang, jangan. Nanti Anda makan, Anda berikan onderdil itu tadi. Gitu. Nah, kalau Anda bekerja keras dengan uang yang halal, maka makanan yang Anda beli juga halal. Walaupun secara zat itu halal ya makanan tadi, tapi kalau dibeli dengan uang yang haram, zat itu menjadi haram dianya. Dia menumpuk di tubuh kita, di tulang, di urat, di daging, di kulit, di bulu roma. Semuanya menumpuk ke sana. Lah kalau tubuh kita ini kotor, penuh dengan onde-onde baru yang haram, dia akan merusak tubuh itu sendiri. Merusak tubuh itu sendiri, makanya kita penyakitan, ya, banyak masalah tubuh ini. Ya. Belum lagi berhadapan dengan Allah, Allah benci dengan kita, tidak suka dengan kita. Baru Allahu Akbar, Allah tinggalkan kita. Kenapa? Allah suci, tidak mau menerima yang kotor-kotor kayak kita itu. Itu saudaraku. Maka diperintahkan, watsiyabaka fatohir. Nah, pakaianmu bersihkanlah. Tapi bagaimana Pak Bu pikir di kantor itu susah saya. Kenapa susahnya? Kawan-kawan itu kan korupsi, dia mengambil hak orang. Nah, tapi tiba-tiba dapat bagian. Kenapa kita dapat bagian? Karena kita tidak pernah mengkritik. Kalau kita kritik, kita dibuang orang, dilempar orang dari luar, keluar. Dan kita tidak dipakai, akhirnya kita tidak dapat job lagi. Nah, sebagian orang mengatakan, wah daripada tidak dapat job, ya kita terima saja, jangan dikritik. Nah, tidak mengkritik tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena zaman sekarang adalah zaman kezaliman. Diberikan uang itu kita terima. Kita terima. Tapi kita tahu bahwa uang itu didapat dengan cara yang haram. Jangan kita nikmati, jangan kita makan, jangan kita pakai. Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ingat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena uang itu berasal daripada Allah dan Rasul dalam bentuk perjualan, perusahaan, dan macam-macam tadi. Bagaimana caranya? Berikan kepada fakir miskin. Ya, berikan kepada masjid-masjid. Nah, ada yang mengatakan, kok yang haram-haram diberikan ke masjid? Anda tahu enggak? Ini niatnya. Niatnya itu dikembalikan kepada Allah dengan cara memberikan kepada Allah, dengan cara diberikan kepada yang lain daripada kita. Gitu. Bukan memberikan yang haram kepada masjid, tidak begitu. Kita mengembalikan ini kepada Allah dengan cara memberikan kepada orang lain ataupun kepada pembangunan yang baik-baik. Begitu maksud saya itu. Tapi kalau kita sendiri mengambil uang, itu jelas kita sebagai pelakunya. Itu sangat-sangat tidak boleh. Ya, jangankan kita berikan kepada orang lain, untuk kita saja tidak boleh. Tapi kalau kita diberi oleh orang, kita tidak boleh menolak. Kalau kita tolak bermasalah dengan kedudukan kita, itu masih boleh digunakan untuk orang lain. Gitu saudaraku. Nah itu. Ya, beda memang, beda. Dalam ilmu agama ini, kalau semakin kita ke tengah, kita semakin aman dan nyaman memperlakukannya. Terkadang kita terlepas pada kajian syariat, hukum syariat. Ya begitu. Sama dengan kajian sholat. Sholat harus tepat waktu. Azan berbunyi, tegak, langsung. Berwudu ke masjid, berdiri. Tapi ada kalanya Allah berkata, ya kalau begitu ya bolehlah dijamakkan. Nah, apa arti jamak itu? Boleh diakhirkan waktunya di waktu asar. Terlalu panjang, bikin qashar. Nah, artinya dipendekkan. Jadi Allah memberikan kajian-kajian hakikat secara tidak langsung kepada kita. Bukan mempermudah hukum, tidak. Itu mempermudah Allah kan kita untuk urusan kita. Termasuk urusan itu tadi. Wah, berarti kita takut dengan kedudukan Pak Abu Fikri. Tidak konsisten kita. Persoalannya adalah kita ini hidup tidak sendiri. Ada istri, ada anak, ada kaum kerabat. Nah, daripada kita susah oleh karena kejujuran kita tegakkan tadi dan menyusahkan yang lainnya, kita timbang. Kita timbang. Mana berat kesusahan seketika kita dipecat, dipindahkan pada posisi yang tidak ada apa-apanya, dengan kita menerima tapi kita alihkan kepada yang lain. Kita timbang di situ. Karena Allah selalu memberikan solusi-solusi kepada kita. Gitu. Oke, ya jangan terlalu dipanjang. Nanti repot kita. Ini udah jam berapa nih?
Nah, udah jam 4 lewat seperempat. Kita mungkin tidak tamat. Kita percepat sajalah. Nah, setelah itu lagi dan apa nih ya? Warujza fahjur. Nah, ini. Dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Nah, kan? Kalau ini firman Allah kepada Muhammad, nanti orang akhir zaman mengatakan Muhammad juga berbuat dosa loh. Muhammad juga menyembah berhala loh. Nah, ini kan terjadi nih. Terjadi kan? Seketika pada surat Wadduha itu. Dikatakan seperti itu oleh ustadz kita yang satu itu. Nah, jadi kita tidak usah ungkap lagi ya, sudah pernah saya sampaikan. Jadi kalau tidak hati-hati, kita akan mengatakan ini Muhammad ini yang berbuat dosa ini, yang menyembah berhala ini. Nah, Muhammad juga menyembah berhala loh. Ini buktinya ada ayatnya. Ya bukan begitu. Harus dipahami, yang berkata ini Muhammad kepada kaumnya. Mengatakan suara kata Allah kepada kaumnya, kepada sahabat. Dikatakan sini. Dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah. Dia ngomong pada sahabatnya. Bukan dia yang berdosa, bukan dia yang menyembah berhala, tidak mungkin lah. Asal kita tahu siapa itu Muhammad, tidak mungkin. Nah, beliau itu kan Rasul, utusan itu. Dari Allah berjalan kepada kita. Nah, karena kita adalah manusia, casingnya, maka dia punya casing manusia juga. Biar enak nyampaikan kajian. Tahu-tahu dia menyembah berhala, kan tidak mungkin. Gimana kita bisa memahami itu? Oke, ini kita dikejar waktu. Udah itu apa? Wala tamnun tastaksiro. Nah ini. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Muhammad kan tidak kayak gitu. Nah, dia ngomong sama kita, jangan kamu memberi sesuatu berharap agar dapat balikannya lebih banyak lagi. Tidak usah. Ya berikanlah sesuatu kepada orang lain sewajar-wajarnya saja. Sesuai dengan ruang dan waktu dan kondisinya. Dan jangan berharap balasan daripada mereka. Tidak ada mereka akan balas itu. Walaupun ada sekali-sekali. Tapi yakinlah Allah akan membalas. Dari siapa? Dari siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya ketika kita menolong orang yang kita kenal atau tidak kita kenal, silakan saja. Jangan berharap balasan. Pasti Allah akan membalasnya. Pasti Allah mengembalikan pemberian kita tadi. Dari siapa saja, pada waktu apa saja. Yang pasti pada momen yang tepat. Kita sering bersedekah, sering memberikan makan orang. Tahu-tahu kita terdesak uang, tidak ada uang. Nah nanti Allah akan memberikan uang itu dari orang yang tidak kita ketahui. Bisa saja. Dari orang yang diketahui pun bisa saja. Dan itu sudah lumrah, saudaraku. Lanjut. Mana lagi nih? Kemudian wali rabbika fasbir. Nah ini. Jadi dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, dikatakan pula Allah ngomong pada Muhammad seperti itu. Ya tidaklah. Karena as-sabru itu nama Allah. Di mana nyatanya nyata pada Muhammad. Makanya pada surat 46 ya, pada surat Al-Baqarah kalau saya salah di situ dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah itu. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau minta tolong kepada Allah itu tidak bisa kalau tidak dengan sabar. Siapa sabar? Sabar itu Muhammad, saudaraku. Di dalam sholat. Nah itu. Jadi kalau kita minta tolong langsung kepada Allah tidak bisa. Pasti kita menggunakan si sabar ini. Si sabar ini adalah Muhammad. Di mana kita bertemu dengan beliau di dalam sholat, di dalam hubungan tadi. Makanya sholat itu sangat terperinci aturannya. Pertama, yang hadir di hadapan Allah dan Rasul adalah ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita. Kan itu yang dibawa. Nah, itu kan. Cari beliau di mana? Di Baitullah Hakikat. Tidak ketemu. Kenapa? Tidak mampu kita ke sana. Bukan tidak ada dia di situ. Tidak mampu kita ke sana. Maka Baitullah Hakikat tadi, syariatnya adalah Ka'bah itu tadi. Makanya kalimatnya, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Di rumah ini. Dia tunjuk Ka'bah. Sudah, fatahizu min maqama Ibrahim shalah. Di depan Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Nah, ambillah sebagian makom Ibrahim itu kamu sholat. Boleh di sini, boleh di utara, boleh di barat, boleh di timur. Silahkan saja. Yang penting ngadap kepada Ka'bah. Kenapa? Ka'bah itu tanda Baitullah. Di dalam Baitullah itu adalah Muhammad. Muhammad itu serta Allah. Jangan dikatakan pula Muhammad dan Allah dalam Ka'bah. Anda harus pahami itu, saudaraku. Nah, itu. Jangan sampai seperti kita ngomong dulu. Oh, berarti Allah dan Muhammad dalam Ka'bah, Pak Abu. Ya, enggak begitu. Allah itu nyata pada Muhammad. Muhammad itu dalam Baitullah Hakikat.
Nah, Baitul Hakikat tidak bisa kita capai, maka Ka'bah itu sebagai syariatnya, sebagai tandanya gitu. Itu maksudnya, bukan Allah dan Muhammad ada Ka'bah, tidak ada. Nah, jadi dikatakan seperti itu bahwa dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Artinya kita kan melaksanakan tugas. Nah, karena menyembah itu artinya melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Itulah yang disebut dengan menyembah atau beribadah, saudaraku. Kalau sholat itu berhubungan cara kita untuk meminta data dan fakta biar kita dibantu oleh Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Jadi jangan disamakan menyembah dengan sholat, beda. Nah, itu yang menyembah itu macam tadi. Ya, laksanakan semua perintahnya. Nah, perintah itu kan ada suara, ada kata, ada bahasa. Mana ada dari Allah? Tidak ada. Pasti dari Muhammad. Makanya meminta tolong itu kepada Allah, betul. Tapi dengan sabar, dengan Muhammad. Di mana? Di dalam sholat. Oleh karena itu jangan lagi kita katakan ini Muhammad ini yang ditatar oleh Allah. Tidak. Dan apa dikatakan dia? Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Seakan-akan Allah ngomong kepada Muhammad. Enggak seperti itu, saudaraku. Tapi di syariatnya begitu, Pak Abu. Secara umum begitu. Ya enggak apa-apa. Namanya kelas 1. Ya begitu, begitu. Kalau kelas 1 begitu. Dasar-dasarnya dulu. Nanti baru pengembangannya. Kan begitu. Makanya saya katakan, kitab Quran ini, hadis ini adalah dasar pemikiran. Silakan Anda mengerti, silakan Anda hebat di sini. Enggak apa-apa. Itu dituntut benar adanya. Tapi alangkah baiknya ditambah dengan ilmu hakikat. Nah, kalau kami dari ilmu hakikat ini terus terang saja, kadang-kadang membacanya saja salah. Menerjemahkannya insya Allah tidak salah. Memahaminya apalagi. Tapi membacanya kami kadang-kadang salah. Kenapa sedemikian? Kami terlambat dapat hidayah. Untuk mengaji dari kecil itu kami terlambat. Untuk belajar pesantren kami terlambat. Bayangkan saja, sekolahnya aja begitu. Umur 6 tahun masuk SD. Tamat SD, masuk ST, sekolah teknik. Berhenti. Sambung sanawiyah itu 7 tahun libur, saudaraku. Karena hidup ekonomi susah, adik banyak. Orang tua miskin. Nah, tamat sanawiyah menikah. Itu sudah usia berapa itu? Nah, itu. Sudah menikah, sekolah lagi aliyah. Orang kuliah sekolahnya 3 tahun, kita 4 tahun. Karena ada nganggur setahun. Udah tuh masuk kuliah. Di IAIN waktu itu. Keluar, tidak jadi kuliah. Mencarilah pengetahuan hikmah ini kemana-mana. Dari torikat ini ke torikat itu. Nah, walaupun saya tidak masuk ritualnya, tapi saya pelajari. Torikat Nasabandi, semuanya saya pelajari. Nah, itu. Nah, pada usia sekarang ini kuliah lagi. Artinya jarak kuliah saya dulu dengan hari ini 30 tahun, saudara. Maka ya terlambat mendapatkan hidayah untuk bisa membaca Quran dengan baik dan benar seperti Anda. Tetapi alhamdulillah karena banyaknya perjalanan, banyaknya pengalaman hidup ini rasa, menjadikan pertanyaan dalam hati tentang apa yang terjadi, maka kita bisa bercerita seperti ini. Apalagi orang tua kita, saya temukan, udah lama orang tua mencari kita pun mencari orang tua, akhirnya ketemu orang tua kita. Beliaulah yang mengajarkan ini. Beliau yang menunjukkan di tempat belajar itu di sini anandaku. Itu. Tempat belajar itu anandaku di sini. Ya, ditunjukkan tempat belajar itu di mana. Ternyata tempat belajar itu tidak semua orang tahu, kecuali orang-orang yang ikut daripada orang tua kita. Siapa orang tua kita? Ya tentu yang menurunkan kita, yang melahirkan kita, yang menjadikan kita ada. Siapa itu? Ayah bunda? Tidak juga. Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh. Adam itu bapak tubuh. Aku bapak ruh. Nah, ruh itu bapaknya adalah beliau. Dikunci oleh Allah. Wa walidi wa mawalad. Demi ayah dan demi anaknya. Siapa ayah? Ayah adalah Muhammad. Siapa anak? Anak adalah ruh. Secara hakikatnya begitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika bahasa ini seperti seloroh, seperti main-main, tapi inilah adanya saudaraku. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.